Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pemirsa Mialis yang sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian bahwa bulan Ramadan dibagi menjadi 3 fase, yaitu 10 hari pertama dan 10 hari kedua dan 10 hari ketiga. Adapun fase 10 hari kedua juga sebut maghfirah yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan dari fase ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberi bonus kepada hambanya yang senantiasa bertobat dan mengharapkan ampunan Allah. Selain itu, adapun keutamaan pada 10 hari kedua bulan Ramadan: 1. Wujud istiqomah tercipta keteguhan hati dalam menjalankan ibadah. 2. Jauh dari godaan duniawi. 3. Dikabulkan doa-doa. 4. Mendapat kebahagiaan dan keberkahan. 5. Pahala dilipat gandakan. 6. Menjadi pribadi yang lebih baik. 7. Bulan ditutup pintu neraka setiap malam di bulan Ramadan. Pintu neraka ditutup, setan belenggu, dan pintu surga dibuka. Pemirsa Mialis yang berbahagia, adapun sejumlah ibadah yang dapat dikerjakan umat muslim pada 10 hari kedua bulan Ramadan, diantaranya: 1. Puasa, amalan yang paling utama pada bulan Ramadan. Berpuasa. 2. Salat tarawih. Ibadah selanjutnya yang umat muslim amalkan pada 10 hari kedua bulan Ramadan adalah salat tarawih. 3. Salat malam. Selain salat tarawih, umat muslim juga dianjurkan untuk melaksanakan salat malam pada bulan Ramadan, termasuk pada 10 hari kedua bulan Ramadan. Salat malam yang dimaksudkan adalah salat tahajud, salat taubat, salat hajat, dan salat sunnah lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna alal ardi hauna hiza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, dan orang yang bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63-64. 4. Bersedekah. Bersedekah termasuk ibadah yang paling bernilai di sisi Allah. Oleh karena itu, umat muslim sangat dianjurkan untuk melaksanakannya, terutama di bulan Ramadan, misalnya dengan memberi makan untuk berbuka. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di antara manusia-manusia yang lain. Namun, beliau lebih dermawan ketika bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. 5. Membaca Al-Quran. 5. Membaca Al-Quran. Amalan berikutnya adalah membaca Al-Quran, sebab membaca Al-Quran termasuk ibadah yang agung, apalagi bila dilakukan bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. 6. Berzikir. Ramadan merupakan bulan yang memiliki banyak waktu mulia dan utama. Oleh karena itu, umat muslim hendaknya memanfaatkan waktunya untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu-waktu istijabah yaitu saat berbuka puasa dan sepertiga malam terakhir. 7. Berdoa. Seperti yang disebutkan bahwa
keutamaan dari 10 hari kedua bulan Ramadan adalah dikabulkan doa-doa. Maka dari itu, amalan yang dianjurkan pada fase kedua ini adalah memperbanyak doa. Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang doanya yang tidak tertolak, yaitu seorang yang berpuasa hingga berbuka, seorang imam yang adil dan penguasa yang adil dan doanya tidak tertolak. Allah akan mengangkat doanya ke atas awan hingga membukakan pintu langit, seraya berfirman, demi kemuliaanku, aku akan menolongmu meski berapa saat lamanya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3522. 8. Memberi makan orang yang berpuasa. Amalan berikutnya adalah memberi makan orang yang berpuasa. Seperti sabda Rasulullah, barang siapa yang memberikan makanan orang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad. Semoga amalan ibadah yang dikerjakan pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian kultum singkat Ramadan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.